Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah khotbah terindah yang pernah disampaikan di atas bumi, yaitu khotbah di bukit. Kita membacanya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Orang yang miskin di hadapan Allah artinya orang yang senantiasa rindu untuk mendapatkan pengertian, untuk mendapatkan pengenalan, untuk mendapatkan berkat dari Tuhan Allah. Orang yang tidak mau mengandalkan dirinya sendiri, orang yang tidak mau mengandalkan kekuatannya sendiri, bahkan yang tidak mau mengandalkan kekayaannya sendiri, sekalipun dia kaya raya, tetapi yang dia andalkan adalah kasih dari Bapa yang di sorga. Yang kedua dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Miskin di hadapan Allah, senantiasa menginginkan berkat-berkat sorgawi, senantiasa menginginkan dekat-dekat dengan Allah. Dikatakan merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kemudian dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ini kalau menurut dunia agak aneh. Bagaimana mungkin orang yang berduka cita dikatakan berbahagia? Orang yang meninggal ayahnya, orang yang meninggal suami atau istrinya atau anaknya, orang yang sedang berduka cita dikatakan berbahagia. Bagaimana ini mungkin terjadi? Tetapi ini adalah firman Tuhan Allah. Ini adalah firman dari Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, yang mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita maksudnya dia berduka cita karena dosa, dia berduka cita karena pelanggaran-pelanggarannya, dia berduka cita karena hidupnya yang tidak berkesesuaian dengan Allah. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah bila kau berduka cita karena dosa-dosamu, berbahagialah. Berbahagialah karena mereka akan dihibur. Tuhan sendiri yang akan menghibur mereka, karena tidak satu pun manusia yang tidak berdosa, tidak satu pun makhluk yang bernama manusia yang tidak berdosa. Kalau kau berduka cita akan dosa-dosamu, Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah karena engkau akan dihibur. Kemudian dikatakan lagi, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut, orang yang bertutur kata dengan baik, orang yang menyampaikan pendapatnya dengan sopan, menghormati orang lain. Karena orang yang dipenuhi damai sejahtera bertutur kata dengan lembut, tidak mudah marah, tidak mudah emosi, tidak mudah seperti orang yang kesurupan. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah karena mereka akan memiliki bumi. Memiliki bumi yang baru, memiliki bumi yang diciptakan baru oleh Tuhan Yesus, di mana Allah berada. Kemudian dikatakan lagi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus oleh kebenaran. Manusia sekarang ini cenderung untuk lapar dan haus akan kebohongan, tipu daya, penipuan. Dunia modern ini telah mengesampingkan kebenaran. Banyak hal dilakukan hanya untuk sekedar tipu-tipu, bohong. Semuanya hanya untuk mendapatkan yang namanya materi. Saudaraku yang kekasih, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Inilah doa orang percaya. Ini adalah doa yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Kiranya engkau dipenuhi Roh Kudus, supaya engkau menginginkan damai sejahtera dan kebenaran terjadi di bumi. Amin.